Muslim yang lahir pada kesempatan malam hari ini. Hari ini selaku ketua majelis taklim alamiah juga Bapak Heri selaku ketua mahasiswa kawan juga Pak Adi ada yang ada kemudian Adi Pak Suparman Pak Dinato Pak yang besar ini dengan ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini juga masih saudara-saudaraku tugas malam ini yang kita di mana wae begitu sih. Boleh lihat channel sendiri, intinya nggak boleh lihat channel sendiri banyak pakai, nggak boleh lihat gelas kosong, yang kasih air isi air, nggak boleh kopi anggur, jeruk kopi. Tapi buat bukan untuk sendiri, tapi buat jamaah yang lain. Mudah-mudahan kita doakan masih dibayar sama mereka. Amin. Masalah yang itu yang lagi itu soal wilayah itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, izin kalau tidak sempat namanya, namun tidak bermaksud untuk menggunakan rasa takut dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian yang lahir pada pertama-tama, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan alhamdulillah malam hari ini di mana malam hari ini alhamdulillah kita pertama masih sehat walafiat. Yang kedua, ini yang paling utama tentunya Allah masih memberikan kepada kita kekuatan. Bisa hadir, bisa melangkah, bisa melalui aja. Kalau bukan kekuatan dari Allah, rasanya singkir kita. Jangan kalian jauh yang tertahan kita. Tapi karena Allah ingin menolong kepada kita dengan pertolongan kekuatan yang diberi dan diberi kita, yang jauh alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah. Yang benar, langkah melalui alhamdulillah. Tuh, panas ya? Jangan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini pertama menjadi sebab umur kita ditambah berkahnya. Dari Alim Hasan mudah-mudahan baginda Nabi kita akan memberikan pertolongan kepada kita dengan sabar. Alamin. Pada kesempatan malam kali ini mari kita awali yang kedua mengatakan mudah-mudahan sehat kita dalam keberkahan, sehat kita dalam keimanan, sehat kita dalam ketakwaan, sehat kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita bertambah berkah dan manfaat. Ibadah kita juga mudah-mudahan bertambah, bukan hanya sekedar kuantitasnya, tapi juga bertambah nilai atau kualitas ibadahnya kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir juga mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan khususnya Pak Esa kemudian Pak Yanadi dan juga jamaah kami raya yang kita sakit dan kita semua yang hadir mudah-mudahan apabila ada sakit, ada rasa sakit, ada penyakit di dalam diri kita, terutama yang paling berat adalah bukan penyakit lahir tetapi penyakit batin, mudah-mudahan Allah sembuhkan.
dan Allah angkat, mudah-mudahan Allah bersihkan, dan mudah-mudahan Allah satukan dalam hidup Allah. Putra putri kita juga kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dari anak yang soleh dan dari anak yang patuh berbakti kepada kita kedua orang tuanya. Taat berbakti mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, mencintai ibadah dan agamanya, serta mudah-mudahan selamat kehidupannya dunia sampai akhiratnya, dan mudah-mudahan termasuk kepada Ahlul Khair, Ahlul Khair, Ahlul Ibadah, Ahli Ibadah, dan juga menjadi Ahlul Jannah, Ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli kubur kita juga kita doakan sama-sama. Pertama, orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan kita menjadi orang yang sukses, orang yang lahir berhasil sesuai dengan kondisi kita masing-masing saat ini. Dengan kemudian yang catat dan diterima menjadi bagian ibadah yang akan berusaha di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perjuangannya baik lahir maupun batin yang dilakukannya mulai pagi sampai ke pagi lagi, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai catatan ibadah yang menjadi bagian perintah yang diabadikan, perintah yang dibutuhkan, mudah-mudahan mendapatkan balasan kebahagiaan dalam kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dalam wafatnya, dan mudah-mudahan dibahagiakan di alam sana, diterangkan di alam kuburnya, berada dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimasukkan ke dalam surga. Dan kita yang saat ini sedang mengarah menuju titik kematian kita masing-masing. Entah hingga berapa lama, berapa saat, berapa waktu lagi kita berjalan, suatu saat perjalanan kita akan berhenti pada titik kematian yang sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan sebelum ajal, sebelum wafat, Allah hidayahkan kita bisa beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menunaikan kewajiban, bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjalankan sunnah dan kita bagi Rasulullah, juga bisa meneruskan perjuangan baik dari para pendahulu kita, para ulama, orang tua, orang-orang soleh, orang-orang baik. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti diakhirkan dan diwafatkan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, membawa amal soleh dan ibadah, dan tidak wafat kecuali dalam Islam, tidak wafat kecuali dalam iman, tidak wafat kecuali dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan apa yang berkah ini tentunya di majlis taklim Al-Hidayah ini kita punya beberapa tujuan atau cita-cita sebagai jamaah atau sebagai pengurus jamaah, pengurus musola. Pertama, pembangunan musola Hidayah ini mudah-mudahan segera dituntaskan dengan dicukupkannya segala hajat dan keperluan pembangunan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para teman-temannya yang diamanahkan oleh Allah, yang telah diberikan kecukupan rezeki, mudah-mudahan mereka sadar bahwa inilah tempat yang paling baik untuk menitipkan harta, untuk menitipkan amal dan jariahnya sebelum mereka wafat, sebelum mereka kembali kepada Allah, termasuk juga kita bisa menghindari dan paham betul sedikit banyak kita bisa berkontribusi dengan harta, dengan materi, terutama dengan doa. Mudah-mudahan hubungan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga nanti kita punya rencana mau maulid ya Pak, mau maulid mudah-mudahan acaranya berkah, yang diperlukan mudah, terus hasilnya juga adalah ridho Allah, dan mudah-mudahan jamaah yang nanti direncanakan akan hadir semuanya bisa hadir untuk bisa memuliakan dan menambah barokah dalam kehidupan kita masing-masing dengan memperingati maulid bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah hadiahnya walikulli niyatin sholihat wa ila rutin Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malam pada sore pagi, di mana tentunya satu keberkahan buat kita dan juga kebahagiaan buat kita jamaah mushola Al-Hidayah bahwa malam hari ini alhamdulillah Allah anugerahkan kebersamaan yang sangat kuat dalam ini. Ibu-ibu alhamdulillah kompak. Kalau saya nggak sanggup itu tidak apalagi kalau bapak bayar ini 3 malam sekali itu 9 bulan itu 4 ya 4 malam sekali dari mushola Al-Hidayah apa namanya Al-Hidayah Al-Hidayah kemudian Al-Ikhlas Al-Hidayah Al-Faruq sama Al-Hidayah ya, tapi kalau keluarga dari bawah saya yakin tidak muat Pak. Jadi ini hanya mewakili saja di malam Senin ini. Tapi kalau karena 28 nanti keluarga dari bawah. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Maka yuk kita bawa, kita bersama-sama dalam kebersamaan untuk mendapatkan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tambahan untuk meningkatkan satu, meningkatkan keimanan, dua, meningkatkan ketakwaan. Sebetulnya kalau dilihat dari kondisi yang sesungguhnya masyarakat di lingkungan mushola Al-Hidayah 2 ini sebetulnya tidak sepadan dengan kedudukan dan kondisi jamaah yang ada kalau dibandingkan dengan jamaah yang sekarang ada dengan jumlah keseluruhan yang terdata. Bayangkan Pak, 1.000 cuma ada ya kita kalkulasikan yang terbesar aja 5% malam ini ada. Lagi kalau namanya ngaji memang dari zaman dulu yang namanya ngaji kalau belum dapat pertolongan Allah rasanya nggak bisa dipaksain. Kita juga sebagai penyelenggara juga tidak bisa maksain. Kalau mendengar suaranya ya alhamdulillah. Ini fardhun ala kulli muslimin wa muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki, muslimah, wanita, seorang muslim yang laki-laki atau seorang muslim yang wanita perempuan. Jadi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Adapun nanti ada pelajaran, ada nanti ada makalah, ada yang disampaikan, materi yang disampaikan itu bukan menjadi tujuan pokoknya. Yang pertama kita gugurkan dulu dah kewajiban kita menuntut ilmu. Kalau nanti Allah berikan kemudahan, memang itu pantasnya. Nah, jalan sudah berjalan, nggak mungkin orang berjalan itu ada di situ. Pasti akan melewati batas waktu yang berkelanjutan, juga batas jarak yang berpindah. Coba Bapak, kalau orang jalan kira-kira orang jalan di situ aja tak ada jarak tertentu yang ditempuh. Ada jarak. Cuman jaraknya itu kalau jalannya pelan, yang mohon maaf jangan bisa main sama orang yang berani. Nah kayak kita ini jalan orang yang pelan semua jadi jangan disamakan dengan menentukan orang yang berjalan dengan cara berlari mereka akan berlari cepat dan sampai ke jarak yang lebih insya Allah bisa lakukan. Terus ada pun nanti bukan nanti sekarang ada yang tidak benar, ada yang bisa dikira memang rezeki dari Allah ini yang harus kita terima. Jadi jangan sampai pulang masih ada ya. Jadi ada duduk 50 yang bagi jamaah yang 50 biar kebagian orang ya. Nanti Pak katanya saya masih kurang ya, minggu depan bawa yang lebih banyak. Kalau merasa kurang lagi masing-masing bawa supaya merasa puas. Tapi Pak minggu ini kok nggak ada, itu emang begitu rezeki supaya nikmat ketika ada
itu Allah berikan nggak ada. Ya kalau ada banyak ya ada nikmatnya Pak. Ini asal kayaknya dimakan jeruk, gitu. Karena kita merasakan enaknya makan jeruk. Itu waktu ada, tapi ketika nggak ada itu kebayang nikmatnya. Nah, gitu juga Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sehat, Allah berikan sakit. Kebayang nikmatnya sakit, nikmatnya sehat berasa. Kita punya duit, kadang-kadang nggak punya uang, gitu. Itu nikmat banget ketika kita nggak punya. Gitu. Jadi bisa membandingkan sehingga nanti akan menjadi alat dan jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan. Kemarin makalahnya sudah makalah tentang hukum syar'i mengenai hukum haram ya. 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini belum kepada hukum adik ya, hukum adat. Kemudian nanti setelah itu semuanya, setelah hafal sehingga bisa diputuskan arah mana kita memulai sifat-sifat wudhu. Jadi harus tuntas dulu ini sebagai penopang dan juga sebagai penyempurna agar kita tidak tidak kemana-mana lajurnya, tidak salah jalannya sehingga tetap pada lajur dan jalan yang sudah ditentukan untuk kaidah-kaidah ilmu usul atau ilmu fikih. Yang keempat tentang hukum makruh. Jadi hukum agama tidak menyukainya, tetapi kalau ada yang mengerjakannya tidak termasuk kepada perbuatan enggak dosa melakukannya. Tapi karena enggak dosa melakukannya, ya tidak juga kita harus merencanakan untuk berbuatnya. Hanya kalau sewaktu-waktu tiba-tiba kita melakukannya, itu tidak termasuk kepada amalan dan perbuatan dosa. Contohnya Pak? Contohnya, nih, rumahnya mau ada dibaca ini. Contohnya nih, tapi emang enak dengerin contohnya seperti tolak, cerai, gitu. Ini di dalam hukuman agama ini cerai ini dikritik, gitu. Ini dipertanyakan kalau terjadi. Tapi kalau itu terjadi tidak termasuk perbuatan dosa. Yang kedua, kalau ngomongin yang tadi mah romannya rada-rada ini juga nih, suka melebarnya lebar banget. Guncing. Jadi saya nyontohinnya pendek aja, gitu ya. Bukan emang diulang lagi, Bapak Ibu ngerti nggak? Enggak, berarti diulang lagi. Kan itu saya jelasin nih kalau masalah begitu dah. Jadi kalau Bapak Ibu diundang, kemudian ada session yang berkaitan dengan masalah ini, nanti Abah Heri mau perjelas, insya Allah beliau nyiapin sate. Ya, tapi biasanya ada tahapannya, persiapannya. Pertamanya tusukannya dulu. Bentar ya, Yang kedua contohnya nih, memakan makanan yang menimbulkan jengkol itu hukumnya makruh makannya karena ada imbas, orang kurang senang, orang kurang suka bagi yang tidak suka, bagi yang tidak suka. Jadi nggak setiap, walaupun ini jengkol enak ya, nggak setiap orang senang dengan jengkol. Tapi kalau orang yang senang dengan jengkol, yang lain nggak bisa dibilang nggak enak. Jadi bahkan malah siapa bilang jengkol nggak enak, bisa begitu. Untung jarak nggak ada ya. Untung negara nggak ada. Bawang putih, tadi apa lagi itu yang disebut tadi? Rokok. Termasuk apa? Durian juga termasuknya termasuk. Gitu. Karena ada sebagian orang yang nggak suka dengan bau itu. Terlebih lagi yang nggak sukanya itu nggak suka karena nggak dibagi. Kalau Anda gimana? Apalagi udah keren ya Pak, langsung banget. Insya Allah minggu depan ada sampel kali ini. Ini untuk membuktikan bahwa ada sebagian orang yang tidak suka dengan durian, boleh nanti Pak Heri atau Pak Enteng nanti bawa ke sini. Buat contoh. Buat contoh, ini untuk membuktikan bahwa itu buah durian atau nanti itu buah petai atau itu buah jengkol, itu tidak semua orang suka.
Jadi nanti bawa ada 7 kilo mungkin. Nah kalau yang bawa berarti suka tuh. Kode. Atau caranya begini aja paling gampang. Kayak tadi itu ini partai masih maghrib nih, masih dipegangin. Peganginnya hukumnya adalah haram. Kenapa haramnya? Karena menyia-nyiakan waktu ibadah yang harusnya ibadah jadi enggak ibadah. Besok tutup pagi itu. Kenapa? Udah tutup. Jangan merok itu. Anjing susah diatur. Dohor di main layang, asal main layang, maghrib malah juga. Ini loh. Tapi asik resepnya gitu kan, bersilaturahmi terus menyampaikan satu kehendak, satu unek-unek, terus tiba-tiba ketemu akhirnya kan lupa dengan makalah ya. Tapi itu juga termasuk kepada bagian sinar. Habisin. Ini yang kelima hukumnya rubah itu boleh. Jadi boleh aja, gitu. Boleh saja. Habisin. Nggak rusak gitu ya. Tapi penjelasan lengkapnya mubah itu kayak ini. Sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, nggak dilarang, agama nggak melarang. Agama tidak melarang. Juga tidak berdosa dan tidak berpahala. Ini dosa enggak, pahala orang. Enggak mengandung dosa juga tidak mengandung pahala. Apa namanya amalannya itu atau apa sesuatu itu. Jadi dikerjakan ataupun ditinggalkan ya enggak ada pahalanya dan juga tidak jadi dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makan. Ya makan mau makan silakan, nggak makan juga kalau puasa 2 minggu buat apa-apa. Gitu. Contohnya makan. Terus gimana makan kok jadi apa namanya jadi satu hajat yang kebutuhan? Karena ada keinginan, keinginannya apa? Niat. Ah saya pengen kuat waktu sholat supaya nanti sholatnya sergap. Gitu. Saya mau makan. Maka makannya itu karena diawali dan dijadikan tujuan sebagai media niat, maka tujuan itulah akhirnya niat itu yang menjadikan makan itu berubah posisi dan kedudukannya menjadi ibadah. Kalau makan dengan awalnya silakan kita langsung pulang. Ditinggal enggak, enggak juga enggak ya dikerjakan silakan. Ini hanya di mana? Kita masih di mana? Ntar kita sholat di sini, sholat isya di sini. Ntar kita langsung bobo. Kan udah sholat isya. Kan udah sholat isya. Makannya berubah menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Kalau makan terus ngantuk, bego. Nah kalau makan terus ngantuk, nah itu mah ada beberapa alternatif. Satu kalau jadi makannya terlalu banyak, terlalu banyak, sehingga daya tampung atau kapasitas tubuh yang seharusnya dipergunakan sepertiga untuk makan, Ntar sholat isya dulu. Sini bareng masa bikin. untuk napas, akhirnya dipolir. Kan kalau dari kita Jangan Dipolir akhirnya nggak bisa ini dong. ngapain tuh. Jangankan jalan, bangun aja susah. Ya nipu, kalian makan, kalian minum, tapi jangan berlebihan. Sudah ada porsinya sepertiga untuk itu, wadah itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga Biarin kayak gitu, untuk kan ada sedotannya. napas. Jadi satu Kan ada sedotannya. satu tempat dibagi tiga. Kita penuhin aja makanannya sampai nah itu makanya dia sebelah paling nggak itu yang ada efeknya. Bubur apa mentok ya kita nggak tahu. Beras kuat. Nah itu Pak, jadi prosentasenya yang persentase efek itu yang ternyata lebih kuat. Akhirnya tidur lagi tuh. Nah tidur yang awalnya mubah boleh ditinggal, boleh dikerjakan, akhirnya menjadi hal. Nah caranya apa? Ninggalin kewajiban. Menjadi sebab Sholat isya dulu kewajiban suruh baru makan di rumah. sama bapak-bapak juga yang bawa adik. dengan tidur juga boleh. Cuma nanti tidur akan berubah nilai, akan berubah kualitas. Kalau tidurnya dilihatkan untuk ibadah, yang awalnya berubah menjadi ibadah. Nilai ibadah. Makan juga begitu Pak. Makan yang
Amin. Ibadah kita